Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ahlul Bait, pengersa apa? Itu pengersa Bunda Estri. Juga ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naksabandiyah pesantren Suryalaya bergabung dalam kelompok Islamiyah yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam limpahan barokah dan karomah dari mursyid kita. Sebelum ada materi, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk Bapak Lindin. Mudah-mudahan beliau segera disehatkan. Kembali barokati wa rahmati Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pakai mic atau enggak nih? Kedengeran, Bu? Gimana? Kedengeran nggak? Jelas nggak? Nggak pakai mic? Kurang? Ya jelas kok, nggak pakai mic. Jelas, coba lagi, coba. Cek, 1, 2, 3. Jelas kok. Di sini jelas nggak nih? Mas Nopi, kedengaran Mas Nopi? Siap, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ini mic-nya kurang mendukung. Mic-nya di Cirebon. Di Tasik karaokean nih. Wah, terima kasih. Di karaokean nih, Masya Allah, tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimak manqobah tadi yang dibacakan, tergambar bahwa bagaimana keagungan waliullah, keagungan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang mana hal-hal yang tidak masuk akal, yang seolah-olah mustahil bagi kita dapat terwujudkan berkah karomah, wasilah dari karomah beliau. Beruntung sekali tentunya kita dapat berada dalam satu rangkaian gerbong silsilah bersama beliau melalui mursyid kita, pengersa Abah. Tentu kita harus sangat bangga, sangat beruntung sekali kebersamaan bersama mursyid ini bukan hanya
di dunia, tapi sampai ke alam barzah dan sampai nanti ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat yang tadi saya bacakan, surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan, dibersamakan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasidikin, dan orang-orang yang sidik, wasyuhada, wassolihin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, ayat itu dijelaskan bahwa nanti di alam barzah itu ruh manusia itu terbagi dua. Yang pertama, ruh orang-orang yang mendapat laknat dari Allah, mendapat siksa dari Allah. Yang kedua, ruh orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ruh orang-orang yang mendapat azab dari Allah, mendapat siksa dari Allah di alam kuburnya itu sendirian. Sedangkan ruh orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah itu dibersamakan. Maka kata Syekh Fatur Rahman itu, di alam kubur itu kita bersama mursyid kita. Jadi ibaratnya itu gerbong kereta yang lokomotifnya itu Nabi Muhammad, kemudian dari lokomotif itu ada gerbong-gerbongnya, dan di setiap gerbong itu ada pemimpinnya, ada mursyidnya. Jadi umat-umat terdahulu itu yang sudah mendahului kita itu di alam barzahnya itu sedang menikmati kebersamaan bersama mursyidnya masing-masing di setiap gerbongnya itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ini kabar yang sangat menggembirakan kita. Jadi kita tidak sendirian. Makanya dalam manqobah tadi yang dibacakan, Masya Allah ya, ada manqobah lain juga, bagaimana Syekh Abdul Qadir itu berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir itu, "Wahai Munkar dan Nakir, jangan engkau memberi pertanyaan yang menakutkan kepada murid-murid ini." Disinilah kebersamaan para murid dengan para mursyidnya itu bukan hanya di dunia, tapi ke alam barzah juga sampai ke alam akhirat. Karena mursyid itu adalah pembimbing ruhaniyah. Seperti itu. Karena pembimbing ruhaniyah, maka murid itu yang pengamal tarekat dari tiap mursyid itu terbagi dua. Yang pertama, murid yang hanya taat lihat ketika mursyidnya itu ada di hadapannya. Jadi jasad mursyidnya itu masih ada, masih hidup di dunia itu. Ada murid yang taat hanya karena ada mursyidnya itu. Tapi ada juga mursyid yang murid yang taat itu ada atau tidak ada di hadapan mursyid kita itu, dia tetap taat kepada mursyidnya. Jadi taatnya itu bukan karena zatnya, bukan karena wujudnya mursyid itu ada di hadapan, tapi taatnya itu karena hati yang iman kepada sosok mursyid pembimbing rohaniyah kita. Seperti itu. Makanya alhamdulillah sekali kita berada dalam satu rangkaian gerbong yang ujung lokomotifnya kepada Nabi Muhammad, disambungkan oleh mursyid kita, kemudian disambungkan oleh pengersabah itu ke mursyid-mursyid selanjutnya, berada dalam satu rangkaian gerbong. Ibaratnya gerbong kereta api itu. Jadi setiap gerbong itu ada mursyidnya bersama umat-umatnya itu pada masanya itu. Seperti itu. Itu dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sehingga bagaimana pentingnya kita mahabbah, kita taat kepada mursyid itu, karena mursyid itu adalah seorang pembimbing rohaniyah. Mau ada atau tidak ada mursyid di hadapan kita, kita tetap taat, kita tetap mahabbah kepada dia, didasari dengan keimanan dari lubuk hati kita.
Adapun mursyid yang lain generasi 8 generasi sebelum Syekh Abdul Qadir yang menurut Imam Hambali itu mursyid ini itu disebutnya sebagai wali abdal. Doanya itu diijabah oleh ketika ada orang yang meminta doa kepada mursyid ini, maka doanya diijabah. Itu disebutnya oleh Imam Hambali itu sebagai wali abdal, tempat terjawabnya doa, yaitu Syekh Ma'ruf Bilkadi. Jadi dalam silsilah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu berada pada silsilah yang ke-11 dari Sayyidina Ali. Jadi 8 generasi sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan alhamdulillah juga berada ada dalam tawasul juga, tawasul yang kita bacakan kan Syekh Ma'ruf Bilkadi itu. Makanya orang-orang yang kita bacakan tawasulnya adalah para mursyid yang luar biasa gitu. Alhamdulillah sekali, beruntung sekali karena tidak semua orang itu dipertemukan dengan mursyid. Karena apakah orang Islam harus bertarekat? Tarekat itu untuk mempermudah saja, mempermudah seseorang untuk menuju Allah, karena ada figurnya, yaitu mursyid gitu kan. Seperti itu. Ajaran tasawuf Syekh Ma'ruf Bilkadi ini dalam Tabaqat As-Sufiyah, menurutnya tasawuf itu bukanlah wilayah perkataan, bukanlah wilayah pembicaraan, tapi wilayah amal gitu. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, barang siapa yang hendak ditunjukkan oleh Allah pada kebaikan, maka dia akan ditunjukkan pada wilayah amal, kesibukan dengan berbagai ibadah. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki pada kejelekan, maka dia akan disibukkan pada banyak pembicaraan dan banyak perdebatan. Makanya hati-hati ya bagi kita jika kita malah disibukkan dengan banyak perdebatan dengan orang lain, banyak pembicaraan dengan orang lain. Hati-hati, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan Allah sedang menunjukkan kita jalan yang tidak baik. Makanya segera kembali. Makanya ada dalam tarekat yang kita jalan itu ada yang namanya riadoh. Kita disibukkan dengan amaliyah sehari-hari, dari mulai bangun pagi sampai siang, sampai tidur lagi kita disibukkan dengan amaliyah yang harus kita laksanakan. Sehingga dari situ tergambar bahwa Syekh Ma'ruf Bilkadi itu titik poin dari ajarannya itu adalah keteladanan. Banyak memberikan contoh daripada banyak berbicara. Maka hati-hati ya ketika kita malah banyak bicara dengan orang lain, apalagi membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang misal menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya, itu lebih baik dihindari. Lebih baik kita sibukkan dengan amal, apalagi kita sudah ditalkin zikir hobi seperti itu. Yang kedua, dari ajaran tasawuf Syekh Ma'ruf Bilkadi itu, pembinaan ruhaniyah melalui jalan tasawuf itu dimulai dengan melepaskan duniawi dari kehidupan. Makanya Syekh Hasan Al-Basri itu kan lebih memilih hidup mengembara untuk melaksanakan hidup zuhud. Yang lebih ekstrim lagi, Ibrahim bin Adham meninggalkan kerajaannya untuk memilih hidup zuhud, mengembara di hutan. Itu ekstrim ya, ekstrim sekali dalam meninggalkan dunia. Tapi pangarsa Abah di zaman sekarang yang seperti ini, dalam wejangannya, duniawi harus kita punya. Sesudah kita punya, harus kita
apa namanya memulai itu, dimulai itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus berusaha. Biasa dunia kita punya, sesudah punya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi, gitu kan. Tapi jangan lupa hati jangan sampai tertundukkan oleh duniawi yang kita punya. Makanya dalam tarekat kita itu diawali dengan talqin zikir. Itu apa? Supaya kalbu kita hanya mengingat Allah. Supaya kalbu kita hanya menyebut nama Allah. Kemudian lisan kita dilatih untuk berzikir la ilaha illallah. Itu itu salah satu awal kita membersihkan diri, melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan berarti kita tidak boleh punya apa-apa, akan tetapi hati kita jangan terpaut pada duniawi yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita. Makanya awal masuk tarekat itu talqin zikir, supaya hati kita, ingatan kita tidak fokus pada hal-hal duniawi. Kita seperti biasa bekerja, beraktivitas, akan tetapi hati tetap berzikir kepada Allah. Kemudian pada waktu-waktu yang 5 waktu, sholat 5 waktu, setelah itu kita berzikir, diingatkan dengan zikir jahar la ilaha illallah. Jadi lepaskan. Jadi awal dari pembelajaran ruhaniyah melalui jalan tasawuf itu melepaskan diri dari hal-hal duniawi seperti itu. Yang ketiga, menurut Syekh Ma'ruf Karhi ini, amaliyah riyadoh yang istiqomah itu untuk mendapatkan kecintaannya Allah, untuk mendapatkan ma'rifat, kedekatan kita bersama Allah. Maka dalam amaliyah kita, sebelum kita melaksanakan zikir, ada munajat ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatan, supaya mahabbah dan ma'rifat kepada Allah itu riyadoh atau amaliyah yang kita laksanakan itu untuk meraih itu. Walaupun kata Syekh Ma'ruf Karhi, walaupun amaliyah kita itu tidak cukup sebenarnya untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai kedekatan bersama Allah, untuk menggapai mahabbah kepada Allah, itu tidak cukup. Hanya Rahman dan Rahim. Ketika kita sudah benar-benar istiqomah, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan, ibarat itu kita bekerja keras dalam melaksanakan, maka Allah akan melimpahkan atas Rahman dan Rahimnya itu kedekatan bersama Dia, kecintaan kepada Dia. Yang keempat, menurut Yahya bin Abu Thalib dalam manaqibnya Syekh Ma'ruf Karhi itu ada suatu amaliyah juga yang sering Syekh Ma'ruf Karhi itu laksanakan, yaitu tafakur. Tafakur itu bukan berarti hanya memikirkan ciptaan Allah, akan tetapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ilmu tafakur itu merupakan ilmu ma'rifat, berpikir mengingat Allah. Menurut Abah Anom itu tafakur itu hatinya tetap menghadap Allah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak kemana-mana. Maka dalam konsep tarekat kita tafakur itu namanya itu tawajuh, berzikir dengan hatinya untuk menguatkan kesadaran supaya senantiasa diri kita hadir bersama Allah. Seperti itu. Sekian saja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang karena setelah ini akan ada rapat pengurus yang pembahasannya cukup panjang. Oleh karena itu, sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.